Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 15 Agustus 2026, Pekan Biasa ke-19. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Agatha Damayanti, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bimbinglah kami agar dapat menangkap pesan kasih-Mu hari ini sebagai bekal perjalanan hidup, karya dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 18 ayat 1-10, ayat 13b, dan ayat 30-32. Tuhan bersabda kepadaku, apakah maksudnya kalian mengucapkan pepatah ini di Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan, kalian tidak akan mengucapkan pepatah itu lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa itu aku yang punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak, akulah yang punya. Dan orang yang berbuat dosa, dia sendirilah yang harus mati. Orang benar ialah yang melakukan keadilan dan kebaikan. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung. Ia tidak memuja-muja berhala-berhala kaum Israel. Ia tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri wanita yang sedang haid. Ia tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang dan tidak merampas apa-apa. Ia memberi makan orang lapar dan memberi pakaian kepada orang telanjang. Ia tidak memungut bunga dan memakan riba. Ia menjauhkan diri dari kecurangan dan melakukan hukum yang benar dalam hubungan dengan sesama manusia. Ia hidup menurut ketetapanku dan tetap mentaati peraturanku. Ia berlaku setia. Orang demikianlah orang yang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari kejahatan tersebut, maka anak itu sendirilah yang harus mati dan darahnya tertumpah pada dia sendiri. Oleh karena itu, aku akan menghukum kalian masing-masing menurut tindakanmu, hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Maka bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kalian lakukan terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Mengapakah kalian mau mati, hai kaum Israel? Aku tidak berkenan akan kematian seseorang yang harus ditanggungnya.
Demikianlah sabda Tuhan Allah. Oleh karena itu, bertobatlah supaya kalian hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak Kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga."
Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Milikilah hati seperti anak-anak. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, teman seperjalanan dalam hidup beriman. Sebagian umat Katolik mempunyai kebiasaan membuat tanda salib pada dahi anak-anak mereka ketika anak-anak akan pergi, entah ke sekolah atau ke tempat lain. Kebiasaan itu menandakan iman yang sungguh hidup dalam keluarga. Dengan tanda salib itu, orang tua memberikan berkat, memohon pertolongan Tuhan, dan menyerahkan keselamatan anak-anak kepada Tuhan. Mereka juga ingin menanamkan nilai bahwa anak-anak senantiasa disertai oleh berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Hari ini kita membaca kisah Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya dan memberkati mereka. Dimanapun dia hadir, Yesus selalu membawa dan memberi berkat bagi orang-orang yang ia jumpai. Tetapi para murid tidak memahami apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka memandang bahwa anak-anak itu tidak penting, bahkan dipandang mengganggu. Itulah sebabnya ketika orang membawa anak-anak datang kepada Yesus supaya diberkati dan didoakan, mereka memarahinya. Yesus memeluk dan memberkati anak-anak. Baginya, anak-anak adalah teladan dalam menerima kerajaan Allah. Mereka adalah pribadi yang murni, jujur dan tulus, sederhana, percaya tanpa syarat, datang tanpa perhitungan untung rugi, penuh sukacita, dan mudah mengampuni. Bukti bahwa anak-anak itu mudah mengampuni, baru beberapa saat mereka bertengkar dengan teman-temannya. Mereka bisa bermain bersama kembali tanpa memperhitungkan apa yang baru saja terjadi. Yesus mengajak kita menyambut dan belajar menjadi seperti anak-anak. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Yesus mengingatkan pada para murid, juga kita, bahwa untuk dekat dengan Tuhan perlu memiliki hati seperti anak-anak itu, percaya penuh, mau mendekat tanpa rasa curiga, dan berani bersandar sepenuhnya kepadanya. Kita berada di dalam dunia yang dipenuhi dengan rasa curiga, sinisme, ego, dan saling menjatuhkan. Banyak orang dewasa kehilangan kemampuan untuk percaya sepenuhnya karena terlalu sering dikecewakan. Hari ini, Yesus mengajak kita untuk kembali kepada kesederhanaan iman seperti anak kecil. Bukan berarti naif, melainkan mampu percaya kepada Allah tanpa syarat. Apakah masih ada sifat anak-anak itu dalam diri kita? Bagaimana kita terus mampu menjadi rendah hati, tulus, jujur tanpa pamrih, sumeleh kepada Tuhan, menyandarkan hidup sepenuhnya kepadanya. Mari mohon kepada Allah hati seperti anak-anak itu, hati yang bersih, tulus, sederhana, tanpa curiga, dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Marilah berdoa. Ya Yesus yang Maha Kasih, Engkau begitu mengasihi anak-anak, karena bagimu mereka adalah pribadi yang tulus, terbuka, percaya tanpa prasangka, dan menyerahkan diri kepadamu.
Kami mohon, bimbinglah kami agar dalam perjalanan hidup kami mampu menjaga nilai-nilai keutamaan yang telah Kau tanamkan dalam diri kami, yakni kejujuran, ketulusan, kerendahan hati, mengampuni, percaya, dan penuh sukacita. Ajarilah kami agar selalu penuh sukacita mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya di dalam perjalanan hidup sehari-hari. Semoga hidup dan karya kami tidak menjadi penghalang bagi orang lain, terutama anak-anak, untuk mengenal-Mu. Dan semoga kami selalu membuka hati, membuang kesombongan, dan kembali memiliki iman yang tulus dan murni. Doa ini kami panjatkan kepadamu karena Engkaulah yang berkuasa bersama Allah Bapa di surga dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.